wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mario, Pak Ketua DPD APRC Lampung, lalu panitia acara dan Pak Sekretaris Mas Ari, DPD APRC Lampung, dan seluruh peserta acara yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Angga Budi Kusuma. Kebetulan Tuhan memerankan saya menjadi direktur utama di Pesona Kahuripan Group, yang sebuah kebanggaan dan kesempatan yang luar biasa untuk saya berada di Lampung, di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Semoga kehadiran saya membawa manfaat yang baik untuk Bapak Ibu semua dan seluruh masyarakat yang nanti berdampak kepada usaha Bapak Ibu semua. Jadi saya sebelumnya akhirnya saya mempunyai sebuah akademi yang saya namakan Ruang Belajar, Akademi Perumahan Subsidi, yang saya namakan Ruang Belajar, dalam rangka ikrar menunaikan janji berbagi ilmu yang telah Allah berikan kepada Allah lainnya, dan peminatnya yang 2.000 orang, yang sudah registrasi 1.000 orang lebih, yang sudah di batch pertama yang saya sudah lakukan akademi pelatihan dan pembelajaran itu 145 orang, dan salah satunya adalah Mas Henry. Beliau sekarang perdana buka proyek di Lampung, di Kalianda, dan sudah 2 minggu juga bergabung bersama asosiasi APRC. Dan tentunya ini saya sambut hangat dengan adanya kegiatan-kegiatan pembelajaran. Itu adalah motivasi hidup saya, dan itu adalah sebuah yang saya jadikan ini tugas dari Tuhan untuk berbagi. Maka dimanapun kegiatan belajar mengajar atau sharing itu, insya Allah saya pasti sempatkan hadir. Cuma dalam kesempatan sekarang memang saya harus pulang pergi. Nanti sore saya langsung kembali pulang karena memang ada kepentingan keluarga yang gak bisa saya tunda. Baik, Bapak Ibu semua, judulnya adalah pengembangan bisnis perumahan subsidi, dan tentunya muncul di pikiran kita semua gimana sih caranya mengembangkan bisnis perumahan subsidi. Sekali lagi, kita hanya sharing, belum tentu apa yang saya sampaikan ini betul. Nanti cermati secara logika, dan saya ingin banyak interaksi tanya jawab, sehingga satu pertanyaan akan mewakili semua peserta yang ada di dalam ini. Kalau saya bicara tentang penyebab bangkrut itu adalah malas, masuk akal kan? Masuk akal ya? Lalu kita kejar lagi. Penyebab malas itu adalah pusing, masuk akal kan? Masuk akal ya? Oke. Lalu kita kejar lagi. Yang menyebabkan pusing itu biasanya karena bisnis prosesnya berjalan lambat. Betul nggak? Betul. Kalau kita nggak mau ketemu bangkrut, berarti nggak boleh ketemu malas. Nggak mau ketemu malas berarti jangan ketemu pusing. Nggak mau ketemu pusing berarti bisnis prosesnya harus cepat, karena kita nggak mau ketemu pusing. Nah, pertanyaannya, gimana caranya bisnis proses kita cepat? Itu kan pertanyaannya. Karena saya nggak mau ketemu pusing dan malah selalu bangkrut, Mas Angga, kan gitu ya? Ada yang tahu gimana caranya bisnis proses kita cepat? Kalau bisnis prosesnya cepat, ketemunya adalah ketagihan. Belum selesai proyek, sudah habis. Sehingga pikiran kita akan produktif terus. Nggak ada waktu untuk berpikir negatif.
Nah, pikiran negatif itu adalah pikiran yang menjadi penghalang menurut saya tentang positif, tentang kebaikan. Nah, ini harus kita hindari. Cara menghindarinya kita harus menjadi orang yang produktif dan bisnis proses kita harus cepat. Oke, bagaimana bisnis proses kita cepat? Pertama, saya mau tanya, lokasi strategis itu menurut ada yang tahu lokasi strategis itu kriterianya apa saja? Akses, lalu dekat dengan fasilitas, lalu dekat dengan kota, lalu kalau saya kasih pilihan, lebih pilih lokasi yang aksesnya jalan kecamatan, tapi lokasi tersebut berada di lingkungan pembeli, atau pilih lokasi yang aksesnya jalan provinsi atau jalan nasional, tapi lokasinya jauh dari lingkungan pembeli. kecamatan. Berarti unsur pertama lokasi strategis itu apa? Lokasinya berada di lingkungan pembeli. Kan gitu ya? Kalau kita dagang, lokasi kita jualan di lingkungan pembeli, laku nggak? Pasti lakunya, karena berada di lingkungan pembeli. Ada pedagang banyak di area pasar malam. Kenapa ada banyak pedagang di area pasar malam? Karena para pedagang tahu sudah pasti ada pembelinya. Nah, kita kan juga pedagang perumahan. Jangan tergiur karena aksesnya jalan nasional, karena aksesnya jalan provinsi, itu kita beli tanpa kita memikirkan dari mana pembeli barang dagangan kita. Kan itu ya, jangan tergiur oleh itu. Jadi unsur pertama, lokasi tersebut dapat dinilai strategis adalah lokasi tersebut berada di lingkungan pembeli. Itu yang paling utama. Nomor 2-nya baru akses. Nomor 3-nya adalah penghasilan calon pembeli. Jangan sampai lokasi tersebut penghasilan warganya hanya 1 juta, sementara kita jual barang harga 1 juta. Dia kemampuan membelinya tidak akan ada. Yang keempat, karakter calon pembeli atau warga di sekitar situ. Ada zona merah biasanya, Bang menilai ini zona merah nih. Kenapa? Karena di situ banyak pinjol. Masyarakatnya konsumtif untuk pinjol, atau karena di situ mohon maaf banyak yang mau kredit tapi nggak mau bayar cicilan. Biasanya kan leasing ataupun bank mempunyai zonasi itu kan. Tapi yang ketiga dan keempat tentang penghasilan dan zonasi tadi, ini bobotnya kecil sekali, nggak dimasukin ke kriteria pun nggak apa-apa. Yang paling utama adalah lokasi tersebut berada di lingkungan pembeli. Itu yang paling utama. Nah, tadi bagaimana caranya bisnis proses kita berjalan cepat? Kan itu ya. 1 terjawab, lokasinya berada di lingkungan pembeli. Ini 1 nih terjawab nih, tapi belum sempurna. Yang keduanya, setelah kita di pasar malam banyak pedagang, karena para pedagang tahu di situ ada pembelinya. Kita di lokasi di situ, jualan di area lingkungan pembeli, kita harus menang kompetisi. Nah, ini yang kedua nih. Nanti akan saya urai secara bisnisnya, berapa keuntungannya, apa saja yang didapat. Yang pertama, lokasi harus berada di lingkungan pembeli. Yang kedua, setelah kita memilih lokasi tersebut, kita harus menang kompetisi. Gimana caranya kita menang kompetisi?
Ada yang tahu? Harus punya produk. Punya produk. Boleh? Ada lagi? Produk yang tepat. Ini. Saya jualan rumah pesona Pawitan di lingkungan Bogor, daerah Cilengsi. Itu developer perumahan subsidi ratusan, banyak sekali. Nah, saya harus menang kompetisi dari ratusan developer yang lain. Caranya seperti apa? Saya lihat developer lain, single dinding, saya double dinding. Developer lain jalannya belakangan dicornya, saya duluan. Developer lain itu tamannya berantakan, saya rapikan. Kira-kira udah lokasinya bagus, berada di lingkungan pembeli, lalu kita lebih unggul dari yang lain, duluan yang lain apa duluan kita habisnya? Duluan kita. Menang gak kita kompetisi? Oke, berarti dua ya. Pertama, lokasi berada di lingkungan pembeli. Kedua, kita harus lebih unggul daripada kompetitor. Lalu saya akan coba nanti secara matematikanya. Nah, 2 poin ini saja menurut saya sudah cukup mewakili 2 poin ini. Nah, resikonya apa Mas Angga? Pasti ada dong Mas Angga resikonya. Kalau kita beli tanah di lingkungan pembeli, kan gitu ya? Ada, lebih mahal tanahnya, kan gitu ya? Rugi dong Mas Angga? Enggak, hanya untung berkurang. Tapi pada akhirnya keuntungannya jauh berlipat. Pada akhirnya. Kenapa? Loh, sekarang konsumen lebih pilih lokasi yang jauh apa yang dekat dari tempatnya? Udah lokasinya lebih dekat, jalannya sudah bagus. Lebih pilih yang lokasi jauh dan jalannya jelek apa? Lokasi dekat jalan bagus. Dekat jalan bagus. Udah gitu pelayanannya bagus, barangnya bagus. Kan percepatannya ada di situ. Nah, saya simulasikan. Pak, tolong di next dulu. Terus, izin. Oke, lagi. Nah, ini yang saya simulasikan tadi, lokasi tersebut berada di lingkungan pembeli. Yang kuning itu anggap saja lingkungan pembeli. Nah, lingkungan pembeli itu setiap daerah kan beda-beda. Betul ya? Lingkungan pembeli ini bisa dinilai ini adalah kota 1, bisa dinilai ini adalah kawasan industri 2, kan gitu ya? Ini setiap wilayah beda-beda. Oke, sekarang saya simulasikannya seperti ini. Yang warna hijau grade A, anggap ring 1. Yang warna kuning grade B, ring 2. Yang warna abu, ring 3. Lokasi yang paling bagus ada di warna apa? Hijau. Oke. Apabila warna hijau, ini harga tanahnya 400.000 per meter, warna abu 200.000 per meter. Mahal mana? Mahal hijau. Keuntungannya besar yang mana? Besar yang abu. Kan gitu. Ya, besar yang abu. Karena perolehan tanahnya yang abu lebih murah. Kan gitu ya? Nah, inilah ada sebuah dogma yang datang kepada saya dulu. Angga, kamu kalau mau jadi developer jualan rumah subsidi, kamu tuh cari tanah harga 200.000. Kenapa enggak? Karena harga rumah subsidi itu dibatasi. Biar keuntunganmu tuh per unit minimal 40 juta. Oh iya. Nah, orang tersebut juga berbicara yang sama kepada orang lain. Kamu kalau mau jadi pengusaha rumah subsidi, jadi developer rumah subsidi, beli tanah harga 200.000.
Karena harga jualnya itu dibatasi. Kalau lebih dari itu, kamu nggak ada untungnya. Terjadilah. Yang mau jadi pengusaha rumah subsidi, cari harga tanah yang 200. 3 tahun bangkrut. Nggak laku, kenapa? Karena lokasinya jauh dari pembeli. Pertama, bisnisnya akan lambat. Setelah bisnisnya lambat, ketemunya apa tadi? Yang kedua? Pusing kan? Pasti deh. Apa yang menyebabkan jadi pusing? Kalau bisnis proses lambat, setiap bulan pengusaha keluar biaya operasional nggak? Iya. Ya kan? Itu kan yang bikin kita pusing kan? Pemasukannya lambat, bahkan tidak ada, pengeluarannya nggak boleh dihilangkan, kan gitu. Itu pusing tuh. Oke, bulan pertama, bulan kedua masih punya modal. Lama-lama 4-5 bulan udah kegerus nih. Udah kegerus, udah deh males saya. Ya, terserah mau gimana. Dilelang aja deh sama bank, dijual, macet kan. Itulah ada sebuah dogma, kamu kalau mau usaha rumah subsidi beli tanah 200.000, 250.000, 200.000. Terjadilah adanya di ring 3 Red C. Lah kalau sementara pembelinya ada di dekat grade A, kan gitu. Kenapa nggak beli di ring 1? Karena pesannya beli tanah harga 200. Di ring 1 yang warna hijau harganya 400.000, kan gitu. Tapi kalau kita hitung, saya ada rumus gini. Keuntungan saya itu cuma 20 juta di Pesona Kauripan, sengaja. Kalau umumnya ini kan 40 juta. Anu saja umumnya. Saya nggak berbicara si asing. 40 juta, 20 jutanya saya pangkas keuntungan ini. Sisa keuntungan saya hanya 20 juta. Keuntungan yang saya pangkas 20 juta, 50%, yaitu 10 jutanya, saya alokasikan ke belanja tanah, lokasi strategis. Saya di Bogor jual kapling dengan luas 60 meter, jual rumah tipe 30-60, berarti luas tanahnya 60 meter. 10 juta dibagi 60 berapa? 166.000, kan gitu ya. Berarti untuk belanja lokasi strategis, saya ada dana cadangan per meter 166.000. Kalau tadi pada umumnya hanya berani belanja tanah harga 200 atau maksimal 250, saya berani ke harga 400. Berani karena tadi sudah saya cadangkan 166.000 per meter dari hasil memangkas keuntungan saya. Masih ada 10 juta lagi kan keuntungan saya yang saya pangkas. Karena tadi baru 10 juta dibagi 60 untuk belanja lokasi strategis. Nah, masih ada 10 juta lagi. Keuntungan saya untuk apa? 9 jutanya untuk meningkatkan kualitas proyek. Kualitas proyek itu apa? Jalannya saya bagusin, tamannya saya bagusin, kan gitu ya. Bangunannya saya bagusin karena saya mau menang kompetisi. 9 juta itu per unit. Kalau ada 1000 unit, 9 miliar anggaran yang saya siapkan untuk peningkatan mutu proyek. Jalannya harus bagus, tamannya harus bagus, bikinin masjid, bikinin jogging track, kan gitu ya. Mutu bangunannya juga ditingkatkan. 9 juta per unit. Ada sisa 1 juta lagi per unit kan? Jadi 20 juta, 10 untuk tanah, 9 juta untuk kualitas proyek, 1 juta biaya promosi. Kalau 1000 unit, kita cadangkan biaya promosi 1 juta, berarti biaya promosi kita berapa? 1 miliar. Leluasa kok. Kan gitu ya? Ya kalau 100 unit kan 100 juta, kayaknya juga lumayan. Kan gitu ya? Nah, dari situ saya simulasikan ulang. Akhirnya terjadilah saya beli lokasi di hijau. Udah lokasinya dekat, jalannya bagus, fasilitas sarana umumnya bagus, bangunannya bagus, konsumen lebih pilih yang di grade C yang lokasinya jauh,
karena dia mempertahankan margin 40 juta, jalannya pun nanti nunggu bantuan, dicornya, bangunannya pun yang penting ya namanya juga rumah subsidi, pasti orang malu. Konsumen lebih pilih yang mana? Yang A, oke, sama-sama jual 1000 unit. 1000 unit yang C untungnya 40 miliar. 1 juta kan, 1 unit kan 40 juta. Kalau 1000 unit berarti 40 miliar untungnya yang C. Yang A, kalau 20 juta per unit, 1000 unit 20 miliar. Yang A, habisnya pasti duluan atau belakangan? Oke. Yang A, anggap aja setahun deh. Nah, biasanya kalau saya sebulan, 6 bulan maksimal. Setahun dapat 20 miliar yang A. Yang C ini sudah pasti minimal 4 tahun. Nanti saya jelaskan secara logika. Berarti 40 miliar, yang C itu 4 tahun. Yang A 20 miliar 1 tahun. Berarti yang A 4 tahun berapa miliar? 80. Banyakan mana? Banyakan yang A. Itu dari segi uang yang A lebih besar 2 kali lipat. Selain itu apa? Kepercayaan di mata bank, di mata pemerintah, di mata konsumen. Kenapa? Kalau mau beli rumah, tuh di Pesona Kahuriman aja, dia sudah sampai yang keempat. Ini yang dicek 4 tahun, gak habis-habis. Masuk akal nggak? Kita juga biasanya milih barang kan gitu, kan gitu ya. Sama dengan sedang membangun brand, bener nggak? Dapat bonus uangnya besar. Keuntungan kedua, nama kita mengudara. Dari bank apa lagi keuntungannya? Ini siapa sih? Pesona Kahuripan. Mohon maaf ya saya pakai nama itu ya. Mohon maaf karena agar tidak liar nanti gimana. Coba deh, yang mana orang setahun dia jualannya 1000. Kenceng juga jualannya. Ya sudah, berkasnya suruh ke BTN semua, nanti kita kasih platinum. Keuntungan nggak? Kan keuntungan. Kita jadi direbutkan oleh bank. Di mata pemerintah, ini siapa? Nanya ke bank, yang penjualannya banyak siapa? Itu ada Pesona Kahuripan. Nanya ke asosiasi, sama, itu ada Pesona Kahuripan. Dikunjungi nih sama menteri. Ya, untung nggak? Untung. Kenapa? Marketing itu nggak bakal diem HP-nya. Kalau ada kunjungan nih, kan itu sekali kunjungan itu konten bisa kepake 2-3 tahun. Kan gitu ya. Yang ada 4 tahun, kita nggak 4.000 unit. Bisa-bisa 4 tahun itu 6.000 unit. Kenapa? Karena di tahun pertama sukses 1000 unit, tahun kedua sukses 1000 unit, tahun ketiga saya yakin lebih dari 1000 unit. Di situ brand kita sudah terbangun, kepercayaan kita di mata konsumen sudah terbangun, di mata bank sudah terbangun. Ini akan beda perputaran. Nah, apabila kita sudah menggunakan metode ini, mohon maaf, kita nggak perlu marketing yang jago. Kenapa? Loh, orang kita sudah jualan kok developernya. Lokasi sudah saya kasih yang bagus. Proyek saya kasih mutunya yang bagus. Jalannya bagus, sarana prasarannya bagus, bangunannya bagus. Sudah pasti pembeli pun akan hadir dengan mudah. Lalu kerjanya marketing apa? Menjadi magnet, penyempurna pertumbuhan kepercayaan. Di saat konsumen datang, lokasinya bagus, jalannya bagus, wah, mulai tumbuh kepercayaan konsumen, itu pasti. Karena apa? Begitu datang, jatuh cinta pada pandangan pertama. Datang enggak kotor-kotoran, lihat ke situ hijau, oh bangunannya rapi, itu udah jatuh cinta di pandangan pertama. Mulai tumbuh kepercayaannya. Penyempurna pertumbuhan kepercayaan adalah marketing. Panas payungin, hujan payungin,
Jangan biarkan ada orang kebingungan, tanya, ada yang bisa saya bantu? Dari mana? Berapa lama perjalanan? Silahkan duduk. Apa sudah ada janji dengan marketing kami? Sudah. Siapa? Angga. Oke, baik. Sambil nunggu Mas Angga, silahkan diminum. Bapak Ibu, ini Mas Angganya sudah datang. Bapak Ibu beruntung, Bapak Ibu dilayani oleh marketing terbaik kami. Nanti datang lagi konsumen. Dengan siapa janjiannya? Dengan Pak Mario. Bapak Ibu beruntung, Bapak Ibu dilayani oleh marketing terbaik kami. Terus. Seorang head marketing harus seperti itu. Seneng gak konsumen digituin? Kan gitu ya? Nah, pentingnya marketing sebagai magnet adalah di dalam penyempurna pertumbuhan kepercayaan konsumen. Itu penting sekali. Nah, pentingnya pengusaha sekarang, kita selaku generasi emas Indonesia mempunyai cara berpikir harus berbeda. Jangan melulu tentang diri sendiri. Ini pada akhirnya akan ada sebuah visi. Keuntungan saya adalah menguntungkan orang lain. Pada akhirnya keuntungan akan hadir kepada kita. Kalau sudah punya niatnya itu, kita akan dipaksa menyajikan barang dagangan terbaik. Makanya nyari lokasinya yang tanahnya mahal gak apa-apa, untungnya dikurangin sedikit gak apa-apa, pelayanannya harus oke gak apa-apa, karena niatnya ingin menguntungkan orang lain. Lah kalau udah seperti itu, cepat habis, keuntungan akan hadir gak kepada kita? Pada akhirnya akan seperti itu. Nah, ini saya bawa pelan-pelan ke sini. Semoga mudah dipahami. Terakhirnya nanti akan saya tutup. Mas Angga, oke deh, saya kan pengen jualan cepet. Gimana caranya mendatangkan banyak konsumen? Itu hal paling gampang apabila sudah melakukan itu. Itu hal paling gampang. Loh gimana kalau saya sudah terlanjur beli, Mas Angga, lokasi yang masih belum sesuai ini? Bisa nggak? Bisa. Hal mudah mendatangkan konsumen datang ke tempat kita. Yang sulit itu kita berani nggak merubah budaya lama dan menciptakan budaya baru. Berani nggak? Dulu ibu saya, misalkan saya duduk, Angga, jangan duduk di depan pintu, nanti kesambar petir. Itu kan dogma dari orang tua. Padahal tujuannya orang tua itu nanti menghalangi orang mau lewat. Orang hujan juga enggak, wah sambar petir, kan gitu. Tujuannya adalah menghalangi orang, tapi kita nggak sadar-sadar akan itu. Nah begitupun kalau mau jadi pengusaha rumah subsidi, cari tanah harga 200 atau 250, nggak sadar-sadar. Berani nggak kita menciptakan budaya baru menjadi pengusaha yang dengan niat keuntungan saya adalah menguntungkan orang lain? Pada akhirnya saya yakin keuntungan akan hadir kepada kita. Karena dengan niat seperti itu semata-mata, dan atau kita dipaksa untuk menyajikan yang terbaik. Kalau sudah menyajikan yang terbaik, semuanya terbaik, barangnya terbaik, lokasinya terbaik, bangunan terbaik, pelayanan terbaik, pasti cepat habis. Nah disitulah keuntungan akan hadir. Oke, sekarang minta tolong di next. Oke, yang tadi simulasi lanjut Pak. Lanjut. Nah oke, sedih dulu deh. Ada yang sudah pernah coba masuk. Nah ini penting ya, untuk menyempurnakan yang tadi. Sudah coba masuk ke, kita pedagang atau kita marketing atau kita pekerja di perusahaan yang harus menjual barang dagangan perusahaan kita, ke psikologi konsumen. Sudah pernah? Ada yang kepikiran, karena saya pedagang, saya harus masuk ke psikologi konsumen. Sudah pernah? Ada yang kepikiran itu? Sudah. Apa kira-kira keinginan konsumen? Solusi. Ada yang lain? Untung. Ada yang lain? Itu semuanya betul.
Lalu kalau saya bilang keinginan konsumen itu ada dua. Pertama, murah, bagus. Masuk akal nggak? Masuk ya? Kayak tadi, berarti kan solusi dan untung maunya konsumen kan? Oke, sekarang kita coba sepakati konsumen itu egois. Keinginannya dua, maunya murah dan Bagus. Anggap saja di sini semua adalah pengusaha perumahan subsidi ya. Murahnya itu sudah kita dapat, sudah bisa kita penuhi. Kenapa? Karena kita jualan rumah subsidi, bener nggak? Sudah pasti murahnya dong. Tinggal bagusnya. Kita mau laku nggak barang dagangan kita? Kalau mau laku dan kita sudah tahu keinginan konsumen murah dan bagus, ya kita harus penuhi dong. Jangan sama egonya. Dasar maunya murah dan bagus, cari tempat lain, kan gitu. Tuh jangan salahin keadaan nanti kalau kita nggak laku perumahannya, karena kita sendiri sudah tahu keinginan konsumen tapi nggak kita penuhi. Nah, murahnya ada di rumah subsidi, oke, sudah kita penuhi murahnya. Bagusnya, bagus ini luas, bagus lokasinya, bagus infrastrukturnya, bagus sarana prasarananya, bagus bangunannya, bagus pelayanannya. Ada 5 bagus. Nah, kalau kita sudah berhasil memenuhi 5 bagusnya ini, saya yakin konsumen beli barang dagangan kita. Karena kan itu keinginannya konsumen, kita sudah memenuhi. Berarti kita harus memposisikan diri sebagai konsumen dulu sebelum kita menjadi penjual atau pedagang. Konsumen itu kan tadi keinginannya, sepakat ya, maunya murah dan bagus. Keinginannya kan itu. Nah, kalau kita sudah berhasil memenuhi itu, pasti barang dagangan kita akan habis. Sekarang Mbak di paling terakhir, izin Mbak. Oh sorry, yang tadi aja Mbak. Nah ini atasnya lagi Mbak. Oh, nah ini yang saya bilang ada simulasi sedikit tentang mendatangkan konsumen itu hal paling mudah. Saya pernah punya doa, keinginan, ya Allah, saya pengen jualan sebulan 1.000. Kira-kira bisa nggak ya? Di saat malam saya sendiri coba sambil merenung, bisa. Oh, gimana caranya? Cuman bisanya itu bukan suara ya. Saya bisa kabur kalau dengar. lagi berdoa, punya keinginan, ya Allah, saya pengen jualan sebulan 1.000 gitu. Ada suara, bisa, oh bisa kabur saya. Tapi dirasa, dipetunjuk, bisa. Gimana caranya? Ya sudah, kalau begitu marketingnya 1.000. Jadi satu marketing cukup jualan sebulan 1 dikali 1.000. Terjadilah jualan sebulan 1.000. Oke, besoknya saya bikin selebaran lowongan kerja 1.000 marketing. Yang mau daftar datang di hari Sabtu. Itu hari Kamis saya selebarannya saya bikin. Hari Sabtu 200 yang datang. Ada usia 62, ada usia 65, ada usia 18, 17, beragam. Ada yang datang tiba-tiba, Kak, minta password wifi. Oh iya, Kak, persyaratannya apa? 2 persyaratan. Apa aja? Yang pertama, makhluk Allah, makhluk Tuhan. Yang kedua, orang Indonesia. Kenapa Mas Angga? Loh, Bapak sampai Ibu bukan makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan, duduk di situ. Yang bukan makhluk Tuhan boleh pulang. Nggak ada yang pulang, berarti semua mengaku makhluk Tuhan. Yang kedua, orang Indonesia. Kenapa? Karena kalau orang luar, saya nggak bisa ngomongnya, repot nanti. Akhirnya nggak ada yang pulang. 200 orang itu daftar semua. Bangga, saya nggak punya HP. Nah di situ saya agak sedikit keluar air mata. Ya Allah, semua orang itu punya hak yang sama. Untuk apa? Untuk apapun. Oke, pengen kaya, berarti semua orang mempunyai hak yang sama untuk kaya. Tapi gimana dia mau kaya?
kalau kuota aja nggak punya. Syariat untuk lebih itu kan silaturahmi. Sekarang silaturahmi paling masif itu adalah sosial media. Mungkin dia hanya punya uang untuk makan sehari-hari. Gimana dia mau kaya ya? Uangnya aja hanya cukup untuk makan, gak cukup untuk beli HP gak mau. Itu di proyek 1 rumah 5 rumah saya pasangin wifi. 5 rumah. Enggak cukup juga, ya udah besoknya kasih kuota semuanya. Sekarang alhamdulillah penjualan saya sebulan itu nggak pernah kurang dari 400 sebulan, nggak pernah kurang dari 400. Pernah sehari 200 unit Mas. Bahkan rekor muri sehari 556 unit Mas. Enak gak? Ketagihan gak jadi developer? Kenapa? Karena bisnis prosesnya cepat. Belum selesai aja udah habis unitnya. Nggak sempet saya mikir negatif. Yang ada di pikiran saya adalah pikiran produktif. Harus cari lahan lagi. Di akhir akan harus dikunci dengan manajemen keuangan. Jangan sampai nanti menjadi orang mental tempe. Belum selesai bisnis kita, udah kepentingan pribadi, rumah harus baru, mobil harus baru. Bisnisnya belum selesai. Itu nggak ada orang kaya yang kayak begitu. Yang sekarang sudah pada kaya yang kayak gitu nggak ada. Kebanyakan rumusan orang yang sudah kaya saat ini, modal ditambah untung sama dengan modal. Jadi keuntungannya nggak ada yang diambil. Loh, lalu dia gimana sebagai pengusaha? Ya digaji aja deh. Kan gitu ya. Itu nanti endingnya adalah itu. Nah, tadi sampai di mana? Ya. Oh iya. Rumah mana? Berarti Pak Ketua yang kenapa sih? Nah, buka lowongan. Lalu gajinya gimana Mas Angga? Saya. Kenapa? Mohon izin, kalau di saya komisi per unit 5 juta. Oh. Tapi 5 juta itu saya bikin RAB nih selaku pengusaha. Fee per unit 5 juta. Saya yang buat. Tapi hasil buatan saya kelola lagi sendiri. Jadi ke marketing itu tidak saya kasih 5 juta. Tapi ke marketing saya kasihnya hanya 3.500.000 per unit fee-nya. 1.500.000 nya kemana Mas Angga? 50.000 per hari. Saya jamin dulu perutnya dia. Impas kan? Kalau satu marketing jualan satu perusahaan impas kan? Karena sudah dianggarkan 5 juta, 3.500.000 ditambah 1.500.000 kan 5 juta. Kalau satu marketing jualan sebulan satu impas kan? Tidak ada cost tambahan, tidak ada pengeluaran tambahan. Tapi dampaknya apa? Kita mampu menciptakan lapangan kerja secara masif. Ternyata, mohon maaf, bagi warga perumahan subsidi uang 50.000 per hari itu sangat berarti buat mereka. Banyak yang nangis, banyak yang sampai sekarang ini. Ya dulu sebelum jadi marketing, mau bikin kanopi rumah aja, mungkin paling cepat 1 tahun dia ngumpulin uang dari gaji suami. Sebulan dikumpulin 500.000. Sekarang 3 bulan nggak cuma kanopi, dapur sudah dibangun. Dan bahkan banyak yang laporan, Pak Angga, mohon maaf saya belum bilang Pak Angga, kenapa? Sekarang saya sudah punya mobil. Oh bagus lah, gak usah bilang saya, gak usah izin, bilang seperti ini saya senang sekali. Ya terus izin Pak Angga, suami saya juga resign dari tempat kerja, gabung jadi marketing aja. Ini cerita nyata. Maka sekarang marketing saya ada banyak. Sekali saya pencet tombol di grup marketing, atau saya update status lagi bersih-bersih taman aja saya, itu yang datang minimal 20 orang Pak. Padahal saya gak minta bantuan, tapi mereka datang untuk membantu saya. Punya saudara banyak saya, alhamdulillah. Ya, ini baru dari jumlah marketing yang banyak.
Nah, satu marketing saya wajibkan mempunyai minimal 3 akun sosmed. Nah, ini harus apa ya? Saya sih sangat mengakui penjualan secara digital itu paling tajam. Saya harus mengakui. Satu marketing minimal punya 3 akun sosmed. Ini yang paling penting. TikTok saat ini. Itu paling penting harus dipunya oleh marketing. Yang kedua, Facebook. Yang ketiga, Instagram. Instagram ini levelnya agak beda. Agak menengah atas. Instagram ini. Kan gitu ya. Pasar kita itu adalah MBR. Biasanya MBR itu dulu mah Facebook. Sekarang begitu ada TikTok. Karena TikTok ini lebih nggak terlalu banyak aturan ketimbang IG ya. Nah sekarang nih MBR nih, mohon maaf ya, saya juga punya TikTok, tapi umum. Ini di TikTok. Dulu Facebook, nah sekarang TikTok nih merajai. Facebook tetap. Kenapa Facebook tetap ada? Ini kuncinya ada di Facebook kuncinya. Karena IG menengah atas, Facebook menengah bawah, IG dan Facebook ini nge-link. Punya Instagram kan? Iya. Kalau di situ posting juga ke Facebook ada kan? Iya. Nah itu kan nge-link. Facebook ini kunci gitu. Nah minimal punya 3 itu. Minimal satu hari satu marketing harus posting 4 kali. Pagi, siang, sore, malam. 4 kali. Di 3 akun sosmed. Berarti pagi posting di TikTok, posting di IG, posting di Facebook 3 kali, 3 akun pagi. Siang, sore, malam, berarti 3 dikali 4. Satu marketing berarti 12 postingan. Loh saya kalau ada 400, satu hari Pesona Kahuripan postingannya naik 4.800 postingan. Gimana nggak rame? Scroll Pesona Kahuripan. Makanya jangan coba-coba nggak klik sekali aja nyari Pesona Kahuripan. Nanti nyampah. Terus yang keluar. Kan gitu kan? Ada lagi mas, ada lagi. Lama-lama orang tuh cuman dari pengen tahu, lama-lama munculnya benci dulu. Sebel saya. Kan gitu. Gara-gara sekali saya cari, ini muncul lagi apaan sih? Udah nggak bener lagi iklan-iklannya. Kan gitu. Benci dulu. Semakin dibenci, semakin melekat kok. Kan gitu ya. Lama-lama coba saya mau tahu. Lama-lama masuk ke lingkaran saya. Udah masuk di lingkaran saya. Oh, agresif marketing. Mudah nggak? Kalau sehari 4.800 postingan, wajar nggak kalau sebulan jualan 400 unit? Orang sehari aja 4.800 postingan mau nyari banjir aja ketik Pesona Kahuripan keluar kok. Iya, kan gitu. Rumah Prabowo keluar kok. Rumah subsidi keluar kok Pesona Kahuripan. Rumah kosong, rumah baru keluar kok. Kenapa kok bisa seperti itu Mas Angga? Loh, kan di saat posting ada keterangan, ada caption. Boleh dong pakai hashtag. Kan gitu. Tapi jangan lupa yang paling pertama hashtag nama perumahan kita dulu. Pesona Kahuripan. Di bawahnya kita bikin lagi hashtag apa yang sedang viral. Kan gitu. Banjir, ketik banjir hashtagnya. Prabowo, ketik Prabowo. Kan gitu ya. Jadi orang kalau berbicara tentang banjir juga udah ada perumahan kita. Kan semudah itu. Cuman apa sih penyakitnya marketing? Nah sekarang saya tanya. Marketing itu pengen posting, tapi malas bikin konten. Bener gak? Apa ya bukan? Ini saya cuma nanya ya.
Terus kita. Pengen posting tapi males bikin konten. Loh, nggak apa-apa. Saya kasih obatnya karena saya tahu sakitnya males bikin konten. Saya bikin obatnya. Saya bikin tim konten kreator. Tim konten kreator sehari minimal itu 2 konten. Minimal. Konten pertama jadi share ke grup marketing. Konten kedua jadi share ke grup marketing. Jadi marketing tuh maunya begitu memang. Nah saya kan mau usaha. Konsumen yang egois maunya murah dan bagus saja saya penuhi, masa karyawan saya sendiri gak saya penuhi? Dia males bikin konten, saya pasti kontennya. Yang untung marketing apa saya? Dua-dua. Semuanya. Saya juga untung, untungnya sih banyakan saya daripada marketing. Kan gitu ya. Lama-lama udah jago bikin konten semua, karena konten itu nggak perlu bagus. Sampai sini masuk ya? Ya. Sudah agak kegambar ya? Pertama, sajikan produk yang bagus, yang baik. Kedua, cara mendatangkan konsumen adalah seperti itu. Lalu setelah konsumen tadi hadir karena iklan kita, nah ini harus ada tindak lanjut. Nah itulah pelayanan tadi. Nah ini karena pelayanan ini adalah penyempurna dari pertumbuhan kepercayaan konsumen terhadap barang dagangan kita. Nah sekarang kalau unit saya jualan rumah hanya 100 unit, apakah harus 100 marketingnya? Enggak lah, 20 juga cukup. Kalau sebulan satu marketing jualan 2, sebulan sudah 80. Kan gitu ya? Saya rasa itu sudah lumayan. Terus sekali-kali saya karena punya biaya promosi tadi 1 juta per unit, itu semua marketing saya iklanin berbayar. Satu marketing saya kasih 500.000 untuk durasi iklan 5 hari, seharinya 100.000. Udah sekali naik 4.800 postingan, di booster lagi berbayar. Gimana gak naik? Itu sudah semakin kencang, semakin paten jualannya. Itu yang saya bilang mendatangkan konsumen itu Mudah. hal paling mudah. Dari digital aja nih, baru satu nih dari digital. Kedua, begitu konsumen datang, jangan sampai konsumen datang sampai tempat kita kecewa karena proyek kita jelek. Itu hal yang bahaya. Kedua kalinya kita mau mendatangkan lagi, tidak semudah pertama kali. Pernah bikin salah sama Mbak, sudah nikah? Sudah nikah? Sudah nikah? Waduh. Siapa saja lah yang sudah nikah, kalau bikin salah pertama sama pasangan dimaafin, yang kedua susah dimaafinnya. Begitupun ke konsumen. Kalau yang pertama dari awal kita sudah iklan keren kenceng, banyak yang datang, sampai di tempat kita itu pelayanannya jelek, proyek kita nggak siap, itu dari mulut ke mulut itu cepet banget. Wah, dia akan ngotorin di komentar tuh. Bohong, di iklannya doang begitu. Saya ke sana, wah, begini begitu. Oh, itu udah bahaya tuh. Nah, kita hindari itu. Makanya kita siapkan dulu proyek kita. Ada yang sudah main ke Pesona Kahuripan? Iya. Siapa sih? Nah, Mas Henry. Oh ya, Mas Ari ada di belakang. Nah, saya selalu siapkan galeri marketing ya yang nyaman. Di Pesona Kahuripan 13, di depan ruko galeri marketing saya bikin. Di lokasi proyek saya bikin shelter tamannya untuk follow up juga.
Terus masuk ke fase tengah, saya bikin taman lagi sama masjid. Konsumen udah datang jauh capek, kebayar. Oh, pelayanannya bagus. Baru sampai itu, Bapak Ibu ada yang bisa dibantu? Ya, saya mau nanya-nanya rumah. Boleh diisi dulu buku tamunya. Sebelumnya tahu informasi dari mana? Dari TikTok, Facebook, Instagram. Oh, dari TikTok. Oke, itu dari TikTok informasinya. Sudah pernah chatting dengan marketing kita? Sudah. Siapa marketingnya? Angga. Berarti konsumen itu punya si Angga. Biarpun Angganya nggak ada. Lah, cuma ditanya-tanya seperti itu aja, konsumen itu merasa terhormat loh. Silakan duduk, Bu. Bu, kebetulan Mas Angganya sedang tidak ada. Saya timnya, saya bantu ya. Itu sudah lebih daripada melayani orang subsidi. Konsumen itu adalah keuntungan kita, raja. Loh, kita sama bos kita, sama pejabat-pejabat, turun dari mobil dipayungin kan. Nah, kenapa kepada orang yang akan memberikan keuntungan kepada kita tidak kita perlakukan sama? Ini yang jelas-jelas akan memberikan keuntungan buat kita, yang jelas-jelas akan membawa bisnis kita besar. Kenapa nggak kita layani seperti kita melayani pejabat? Ya, itu kan terbalik. Di tempat saya itu wajib konsumen itu dilayani. Nah, di situ dia akan menemukan kenyamanan keluarga. Udah datang jauh-jauh capek diperlakukan seperti itu. Basa-basi ditanya, berapa lama perjalanan? Itu aja satu, senang. Kedua, sambil nunggu minum dulu ya. Itu udah perhatian-perhatian kecil itu dampaknya besar loh. Nah, kalau sudah seperti itu, konsumen banyak datang, itu dari mulut ke mulutnya dia closing nih. Pernah kan kita beli barang, ini ada teman mau beli misalkan saya kemarin baru makan, mohon maaf ya, HP. Istri saya pakai iPhone, teman-teman marketing semua pakai iPhone. Saya yang nggak pernah pakai iPhone. Nah, begitu tahu saya mau ganti HP karena kemarin memori saya 512 itu nggak cukup, ini berbondong-bondong nih, Pak iPhone bagus, Pak iPhone. Karena dia sudah menemukan kenyamanan di iPhone, dia akan ngajak orang untuk beli produk yang sama. Begitupun di perumahan kita, lu nyari rumah subsidi di sini, nggak akan kecewa deh. Gue udah ngambil bersama kawan, pasti. Ya akhirnya sih saya kemakan sama omongan tim saya beli iPhone, cuma sebulan saya ganti lagi sama Samsung. Karena menurut saya iPhone kurang pinter, masih pinteran Samsung. Enggak, ya entah sayanya yang kurang pinter, entah HP-nya ya. Maka saya balik lagi ke Samsung. Cuma biasanya suka enggak Bapak Ibu yang ada di sini kalau beli barang, lalu ada teman kita mencari barang juga yang sama. Nah, karena kita pakai merek A, pasti kita suka ngajak dia ikut merek yang sama dengan kita kan? Betul. Nah, kalau sudah seperti itu konsumen kita buat seperti itu meningkatkan penjualan kita dari member get member. Konsumen bawa konsumen, ini kenceng banget loh dari konsumen bawa konsumen ini. Kenceng banget. Konsumen yang bawa saya kasih 1 juta. Akhirnya kalau bawa orang, dia itu 5 minimal. Karena pengennya 5 juta. Loh, dari siapa yang ngasih? Perusahaan bukan. Dari marketing. Kan marketing tadi dapat 3.500.000. Kalau konsumen dia bawa konsumen, 1 jutanya untuk konsumennya, dia hanya dapat 2.500.000. Tapi kan dikalinya banyak, 2.500.000 itu. Ini banyak. Jadi konsumen terbesar Pesona Kahuripan itu nomor 2-nya adalah dari konsumen bawa konsumen. Nomor 1-nya dari iklan digital, canvassing nomor 3.
Tapi ada cara canvassing paling jitu. Itu sehari saya closing 42. Saya sendiri dari hasil canvassing. Presentasi. Pernah nggak di sini ada yang melakukan canvassing? Nah, doakan. Tadinya ini mau saya serahkan ke negara, tapi saya sedang dorong. Saya sudah masukkan usulan ini ke Pak Menteri Arah dan Menteri Tito, Kemendagri. Jadi dari Kemendagri mengeluarkan surat edaran kepada kabupaten kota bahwasannya setiap desa atau kelurahan wajib mensensus penduduknya yang belum punya rumah Wah, dan memfasilitasi aula kelurahan. Setiap warganya yang belum punya rumah sebulan 2 kali itu dikumpulkan di aula kelurahan. Developer terdekat lah yang memasarkan perumahannya. ini keren nih. Ada 75.000 desa di Indonesia. Oke. Cukup 2 bulan dilakukan, itu sama dengan menciptakan pasar secara masif. Keren. Jadi Gila. pengusaha perumahan subsidi di daerah-daerah Keren. ini nggak khawatir dengan penjualan, karena pemerintah akan dengan cara tadi membantu menciptakan pasar. Saya lakukan ini di 62 kelurahan di kota Depok. Oke, keren banget ini. Tapi saya datang saat sosialisasi sendiri, karena kan program saya. Saya tes dulu. Datang sendiri, yang saya promosikan adalah perumahan saya. Datang langsung bawa bis. Percaya nggak? Masih banyak masyarakat yang belum tahu rumah subsidi. Percaya nggak? Percaya. Betul itu, masih banyak yang belum tahu. Adapun yang sudah tahu rumah subsidi, yang ada di pikirannya jelek. Percaya nggak? Iya. Nah itu yang harus kita rubah. Ada loh, kan saya dulu sebelum seperti sekarang nggak kebayang saya bisa punya rumah. Waduh, rumah itu mahal, susah deh. Udahlah nanti gimana nanti aja lah saya punya rumah atau enggak. Nggak kebayang. Nah sekarang saya jadi pengusaha, saya ingin menerjemahkan, harus menerjemahkan punya rumah itu mudah, punya rumah itu murah. Harus menerjemahkan itu. Lah rumah yang murah apa? Itu rumah subsidi. Ah jelek, bagus. Nah ini yang harus kita terjemahkan ke masyarakat umum. Dengan cara seperti kemarin, itu alhamdulillah goal tinggi saya. Saya datang langsung pakai bis, saya sosialisasi. Bapak Ibu ada yang tahu rumah subsidi? Yang angkat tangan paling 1-2 orang. Oke, ini loh rumah subsidi. Cicilannya cuma 1 jutaan. Kan sampai lunas saya paparkan. Bagus nggak? Bagus mas. Berarti sekarang sudah tahu rumah subsidi, tahu. Terus rumah ini murah apa mahal? Murah. Bagus nggak? Bagus. Oke, yuk kita lihat jalan-jalan. Lihat rumah yang katanya murah dan bagus. Modal bus. Saya ajak. Di bis ada mic-nya. Bapak Ibu, perjalanan kita 40 menit dari sini. Nah, kita ini adalah gerbang tol, ini ada mall-nya, ini ada sekolah, ini terminal. Sampai di sana, Bapak Ibu kita sudah memasuki gerbang perumahan yang katanya murah dan bagus. Kita akan lihat bareng-bareng. Ini gerbangnya. Turun di area rumah contoh. Saya sudah setting. Marketing semua berdiri di depan bis. Sebelum konsumen pada turun, rekam semuanya. Konsumen turun, rekam semua. Diposting. Menggiring opini enggak? Ini pesona Kauripan jualan rumah ramai terus yuk lihat yuk. Menggiring opini itu enggak? Iya. Untung enggak? Iya. Diajak lihat-lihat rumah. Oh iya mas, gede juga ya. Ini ada tamannya ada. Oh ini ada carportnya mas. Ada parkiran mobil garasi. Nggak ngerti carport warga subsidi ya. Iya. Kamarnya berapa? 2 nih. 1, 2. Ada ruang keluarganya, ada kamar mandinya, ada dapurnya. Ya udah mas, berapa nih? Lagi promo bu, 500.000 bookingnya. Tadinya 1 juta. Oh iya mas, saya mau, gimana caranya? Ya udah, daftar. Itu bis itu kan 54 seat ya. Iya.
42 closing, berarti 90%. Itu satu hari tuh, ini dari satu desa. Nah besok, minggu depan desa satu lagi. Itu saya sendiri, panen saya, kali aja 3 juta. Cuma saya bagiin ke teman-teman marketing. Udah silahkan tuh urusin berkasnya. Ini cara ini lumayan konvensional. Doain aja. Nanti semoga segera dijadikan sebuah program oleh pemerintah. Sehingga kita akan diciptakan pasar. Nah tapi kalau mau nyoba sebelum nunggu, kan ada asosiasi. Kalau kemarin saya berjalan sendiri, tinggal di kelurahan ini ada berapa perumahan sosialisasi, silahkan para developer kompetisi. Karena itu akan lebih real, tidak by data, by system. Real. Udah beli rumah belum? Masih ngontrak? Ya sudah, ada sosialisasi rumah subsidi. Datang ya hari Minggu. Real. Orang yang memang nggak punya rumah. Itu sama dengan kita jualan di lingkungan pembeli. Pastilah punya. Nah terus setelah ini saya silakan bertanya ya. Satu lagi Pertanyaan. tadi kan psikologi konsumen itu egois, maunya murah dan bagus. Nah, lalu ada yang tahu nggak Bapak Ibu itu kalau scroll TikTok, Instagram itu mau ngapain sih? Gabut. Ya. Berarti kan mau hiburan kan? Dan terus nyambung nggak kalau kita bikin konten yang serius? Nggak akan ditonton kan? Apalagi jualan kontennya, nggak nyambung, nggak akan ditonton. Karena konsumen scroll itu, orang itu scroll mau hiburan. Ini disuruh beli rumah, nggak akan mau. Loh Mas Angga gimana sih? Kita kan lagi jualan rumah. Ini nggak nyambung nih Mas Angga. Emang nggak nyambung. Terus caranya gimana menyambungkannya? Penuhi keinginan konsumen. Tadi apa? Mau hiburan. Ya sudah, bikin konten yang durasinya maksimal 30 detik. 15 detik. Loh, kok gitu Mas Angga? Oke, itu dari sisi durasi pertama. Yang kedua, bikin konten yang sifatnya enggak serius. Hiburan, karena kan konsumen mau hiburan, orang nonton mau hiburan. Gimana? Emang kalau sambil kita bikin konten yang sifatnya hiburan nggak bisa sambil jualan? Kan bisa. Tujuan saya adalah viral. Lebih mudah mana langsung jualan, apa viral dulu baru jualan? Viral dulu jualan. Berarti tujuan kita sepakati ke viral. Oke, kita viralin dulu akun kita. Setelah viral, kita menciptakan pasar di situ. Setelah kita berhasil menciptakan pasar, baru jualan. Enak gak? Daripada langsung jualan terlalu serius, laku enggak ya, boro-boro laku, dilihat aja enggak, kan gitu. Tapi kita harus menyajikan viralnya dulu. Setelah banyak di kantong kita nih, banyak pembeli, baru kita jualan. Gimana bikin akun postingan yang cepat viral? Pertama, durasi, kalau bisa nggak lebih dari 30 detik. Yang kedua, tempelin yang lagi viral. Contoh, tempo hari saya tuh lagi viral. Nggak tahu di Lampung viral atau enggak ya. Itu semua marketing saya yang ditempelin video saya terus. Orang saya lagi main sama anak saya aja viral kok, karena agak lagi viral. Tapi di situ selalu ada logo Pesona Kahuripan, selalu ada nama dan nomor HP marketing,
selalu ada lewat sedikit tentang rumah, lewat 1 detik, 2 detik, 3 detik, angkat tuh viral. Jadi akhirnya semua marketing pada panen. Ya kemarin itu 1 bulan, kurang lebih 1-2 bulan setelah dikunjungi Pak Presiden tempat saya kelebihan konsumen waiting list itu 1.200. Unitnya habis, konsumennya lebih 1.200. Hasilnya sekarang itu lahan saya masih lahan yang baru. Tadi saya berbicara tentang lahan saya kena LBS, Pak. Alat berat belum turun aja unitnya udah habis. Karena sudah punya stok konsumen. Jadi nanti yaudah saya sudah lagi mikirin ini aja belum digarap nih lahan, udah mikirin lokasi yang baru lagi. Produktif pikiran kita. Targetnya, maka tadi carinya viral dulu. Tempelin yang lagi viral itu apaan? Rumah Prabowo. Tempelin. Mas Henry pakai video saya juga. Viral. Pakai video Prabowo lagi ngomong tentang rumah subsidi, Pak Menteri Ara lagi ngomong tentang rumah subsidi. Jadi di satu konten itu ada 2, yang atas video menteri atau KDM atau presiden, yang bawah puterin aja video rumah kita, tapi satu konten itu akan tayang terus. 3 detik pertama. Dan itu cepat viral. Kalau sudah viral baru kita jualan, itu lebih mudah jualannya. Nah, mungkin materinya nanti ini saya share. Sebetulnya secara utuh sudah saya sampaikan semua dari sini. Nanti kalau mau dibagikan boleh. Dan lalu apabila kita sudah punya konsumen, tolong dikawal konsumen kita. Karena kalau saya di sana, konsumen itu sebelum ditelepon sama bank, sebelum verifikasi sama bank, saya hubungi dulu konsumennya, pasangannya, atasannya, kontak daruratnya. Saya bocorin dulu jawaban-jawaban nanti yang akan ditanyakan oleh bank. Sehingga saat bank telepon, ini sudah tahu jawaban-jawabannya. Terus saya bocorin dulu, saya namakannya adalah form verifikasi. Jadi sebelum diverifikasi oleh bank, konsumennya diverifikasi dulu oleh tim developer. Pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pihak bank. Itu di bank BTN, minta aja form verifikasi. Minta. Kita telepon konsumen, Bapak Ibu saya dari developer. Nanti BTN akan tanya ini. Pertanyaan pertama A, jawabannya ini ya. Yang kedua, terus kita detail dulu. Kita rangkum, nanti PDF-nya kita kirim. Jadi dia nanti tinggal baca di saat bank telepon. Nah, itu pengkawalan verifikasi sehingga meminimalis angka reject score. Oke, mungkin sementara dari saya segitu dulu. Kira-kira ada yang ingin bertanya atau saya ingin izin Pak Ketua, boleh kalau Mas Henry saya suruh testimoni? Mas Henry, boleh Mas testimoni dulu Mas ke depan Mas. Ini dia bukan. Mas Henry ini Kali Anda tadi. baru memulai proyek di Kali Anda dan beliau alhamdulillah sudah bergabung dengan APRC dan ceritakan sendiri deh Mas. Testimoninya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendri Adi Cipto, pengembang dari Kudus, Jawa Tengah. Dulu saya bergerak di bidang properti komersil Pak. Belum pernah saya mengerjakan rumah subsidi. Jadi dari tahun 2019 awal dulu saya kapling, terus merambah ke perumahan komersil. Asalnya nggak ada apa itu basic di situ. Saya lulusan SMA. Dulu saya sopir Pak. Dulu saya pernah nyopir di sini, di mana? Di Raja Basa, Pahoman, Towater dia pernah juga saya.
Pernah juga sampai ikut mertua apa itu cari rumput ya pernah juga. Jadi saya benar-benar dari nol Pak, dari nol. Saya bukan siapa-siapa, saya orang nggak punya. Jadi dengan itu saya jadi semangat untuk bekerja apapun ya. Jadi supir angkot, jadi supir truk semuanya. Langsung saya ke Jawa, saya jadi supir tronton. Pernah 12 tahun di Jarum, PT Jarum Kudus saya supir tronton Pak. Jadi terus saya nggak sengaja ditawarin tanah oleh temen karena anaknya sakit ya. Saya beli dengan terpaksa itu karena nggak ada uang, saya cicil. Kalau orang bilang, Mas dulu kok bisa buat rumah rumah komersil sampai jadi developer, modalnya berapa? Masih ada Pak, sampai sekarang saya simpen kwitansi dari nolnya itu. Saya pertama DP tanah itu 6 juta. Kalau ditanya berapa modalnya, 6 juta saja jadi developer ini. Nggak dari modal dari orang tua atau siapa, enggak. Jadi kwitansi masih ada 6 juta saya modalnya. Karena itu saya DP 6 juta, saya izin pasang banner Pak, dijual kapling, saya kotak-kotak, 3 bulan lunas. Karena dulu saya, gara-gara saya di Jarum, awalnya kan saya di Jarum, saya ikut di depan rumah saya ada perumahan, saya ikut memasarkan. Karena saya dari Jarum, saya koleksi saya banyak. 1 bulan bisa menjual 14 unit, 20 unit kapling Pak, itu asal mula kayak gitu. Terus ada yang pesan rumah, saya bangunin dengan pernah ngalamin tukang yang jelek, saya dikomplain, tukang yang nggak bener, yang banyak bocornya. Jadi perjalanan itu banyak sekali saya, jadi tidak mudah Pak. Cari tukang pun yang bagus, prosesnya banyak, pengalaman itu. Nah itu langsung sampai saya bikin rumah 4 lokasi itu Pak, 4 lokasi total sekarang udah 500 unit saya di Kudus, Jepara, Pati dan Semarang, total ada 500 unit. Ada di TikTok itu Elnaik Property, bisa dilihat itu, ikuti TikToknya, di follow ya. Elnaik Property Pak ya, Mas Angga udah tak lihat. Dan itu perjalanan sangat susah Pak, karena apa? Karena saya nggak ada basic properti, nggak ada basic saya nggak ada basic sipil, nggak ada saya. Saya lulusan dari pesantren, lulusan SMA, jadi semua pengalaman otodidak. Dan alhamdulillah sekarang anak buah saya di arsitek S1, S2, padahal saya sampai sekarang masih status SMA, belum kuliah Pak saya. Di situ saya karena pengalaman banyak komplainan Pak, komplain dari konsumen karena pemilihan tukang yang nggak benar, dari manajemen yang kurang pas. Saya lihat TikTok dari Mas Angga yang ada Pak Prabowo datang itu, terus saya datang ke Pesona Kahuriban. Jadi saya belum kenal Mas Angga, belum kenal Mas Ahmad namanya. Sampai sekarang marketing saya itu saya kasih semangat, namanya Mas Ahmad itu marketing saya bilang nomor 2 lah di Pesona Kahuriban. 1 bulan menjual 80 unit Pak, 1 bulan. Kalau Mas Ucok itu 150 Mas ya, Mas Ucok 150 unit. Nah itu saya karena pernah saya ngontak di Mas Angga, jadi Bapak semua kalau sampai DM atau WA Mas Angga ini 1-2 minggu nggak dibalas, tolong dimaklum ya. Saya pernah masalah DM Mas Angga itu 2 bulan Pak nggak dibalas, baru dibuka. Karena saya lihat sendiri pas makan bareng, dilihat di WA-nya, ini saya scroll Pak, mungkin ada ratusan ribu WA nih Pak, nggak bisa masukin nggak dibalas-balas Mas Angga karena saking banyaknya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada nomor Mas Angga terus nggak dibalas, tolong maklum ya. Saking banyaknya masalahnya. Nah itu Pak. Terus saya nekat datang ke Pesona Kahuriban. Ke sana saya ketemu namanya Mas Ahmad.
alhamdulillah rezeki saya Pak, langsung ditelepon Mas Angga bisa ketemu. Disitulah saya belajar Pak, karena saya dari kepeningan, kepusingan tadi yang diceritakan Mas Angga dari awal tadi, dari pusing ini semua nggak jalan. Dari cash flow saya amburadul Pak, jujur aja dulu. Nah sekarang mulai saya bangun, saya belajar dari nol, saya datang ke Pesona Kauripan 1 bulan 3 kali saya Pak, 1 bulan. Walaupun nggak ketemu Mas Angga, ketemu Mas Ahmad, ketemu tim-timnya Mas Angga semua. Dan itu saya belajar dari nol itu Pak, dari dasar kepingin saya buka rumah subsidi, oh begini toh rumah subsidi itu. Sampai saya hebatnya dari Mas Angga ini, tadi yang diceritakan menerima karyawan atau marketing tanpa syarat. Itu baru ini di Indonesia. Menerima membuka lowongan 100 atau bahkan 1000 tanpa syarat itu cuma di Pesona Kauripan. Mungkin di Indonesia nggak ada Pak. Rata-rata biasanya gimana? Yang berpengalaman. Wah pengalaman A, B, C, D. Itu orang mau apa itu ngelamarnya udah mikir. Tapi kalau Mas Angga umur 70 diterima Mas Angga, 70 tahun diterima, lulusan SD diterima. Ini ada orangnya nih, bisa dibuktikan. Jadi itu kita kadang malu di luar sana, di luar negeri yang menerima, cobalah menerima karyawan yang tanpa bertele-tele atau banyak syaratnya. Nah ini Mas Angga membuktikan, membantu semua orang, menyenangkan orang lain. Ya ini Mas Angga membuka lowongan 1000 lowongan tanpa syarat. Se-Indonesia baru ini Pak, perusahaan manapun nggak ada kelihatannya. Setahu saya baru ini. Nah itu apakah nggak menyenangkan orang lain? Karena Mas Angga menyenangkan orang lain, Mas Angga disenangkan oleh Allah Ta'ala. Gitu Pak. Dan ini motivasi saya dari Mas Angga belajar di Pesona Kauripan. Saya ikut ruang belajar, termasuk saya itu murid pertama dari Mas Angga ya, dari ruang belajar. Langsung saya praktek Pak, dari bangunan, dari sistem Kalianda ya, dari marketing, langsung saya praktekkan di Kalianda ini. Baru saya buka Pak TikToknya di namanya Menarasi Residen Official, bisa dibuka Official Menarasi Residen. Itu saya endorse-nya nggak main-main, Pak Presiden langsung. Tapi saya udah izin dengan Mas Angga nih. Jadi dipotong Pak itu. Iklan Pak Prabowo, ada Pak Menteri, bawahnya Menarasi Residen. Dan saya udah izin dengan Mas Angga, Mas saya izin. Sampai saya Mas, brosurnya mirip dengan Mas Angga, cuma bedanya Menarasi Geraja. Gitu. Lah, berapa? Alhamdulillah Pak, 10 hari ya. Dengan triknya Mas Angga, 10 hari 30 unit. Padahal belum tak bangun rumah contoh belum. Baru pasang banner, langsung saya hari ini lagi clearing Pak. Ada alat berat sekarang. Pokoknya marketingnya, sistemnya tak bikin kayak Pesona Kauripan. Saya enggak, yang kerja tim saya pada ikut semua tadi, Tak ajak jemput Mas Angga di bandara tadi. Karena sampai dia bikin pada ngimpi kepingin ketemu Mas Angga, tim marketing saya. Tak kasih semangat nih, ini Mas Angga, ini Mas Ahmad. Sampai dia bikin IE, tadi cerita, fotonya di TikTok, IE-nya Mas Angga bukan aslinya. Langsung saya bilang sama dengan tim marketing, pokoknya dalam waktu 1 bulan ini, Februari, bisa 50 unit saya ketemukan dengan Mas Angga. Ya, maka tadi langsung saya bikin kejutan. Kan udah ada kabar dari Mas Angga tanggal 10 kesini dari Apersi. Kok jangan kan kok baru 50. Saya 30 aja saya ajak ketemu Mas Angga. Kapan Mas? Besok. Serius Mas, serius. Maka tadi aku kemarin tadi pagi bilang dengan Mbak Dinda, Mbak maaf saya datangnya terlambat. Saya mau jemput Mas Angga. Tim marketing saya semangat Pak. Tadi bikin konten langsung di bandara, bikin di sini tadi bikin juga. Emang untuk yang diceritakan dari Mas Angga semua
ilmunya semua Mas Angga, tidak ada yang tutup, enggak, semua dibuka. Dapurnya Mas Angga ini loh dibuka. Dan tidak ada pengembang developer se-Indonesia yang dibuka total seperti ini oleh Mas Angga, enggak ada, Pak. Saya belum pernah menemui itu. Dan saya belajar marketing seminar sampai di mana ya? Di Jogja, di Jakarta, di Banten, di Semarang selama 3 tahun. Saya nilai tidak ada yang berhasil, Pak. Saya merasakan sendiri itu. Di Banten kemarin, di Banten, di Jogja, di Semarang, di Kudus, di Pati. Itu tidak ada yang berhasil, Pak, jujur aja. Dan saya ini kemarin ikut ruang belajar dan saya dapat ilmu dari Mas Angga. Langsung saya praktekkan 10 hari 30 unit, Pak. Iya. 10 hari ini fakta seperti itu. Jadi dengan kesempatan siang ini kita saling bertukar pikiran, saling ini jaga silaturahim, saling jangan malu bertanya. Kalau Mas Angga mungkin sibuk tadi, kepingin tanya Mas Angga, ya tadi saya sampaikan, mungkin susah WA Mas Angga karena saking banyaknya, Pak. Mungkin bisa tanya dengan Pak Mario, dengan saya. Ilmu mungkin Mas Angga, kalau ada yang tanya dengan saya, mungkin saya buka juga, Pak. Nggak ada yang saya tutupin. Masa iya, Mas Angga ngasih saya semuanya kok, saya tutupin. Itu saya nggak amanah. Itu Mas Angga ya? Jadi nanti kalau masalah ilmu pemasaran, ilmu ini saya buka, Pak. Karena rumah subsidi image-nya, Pak, image-nya se-Indonesia ya. Dulu saya kemarin kunjungan dengan Mas Angga dengan Pak Menteri di Jogja, itu juga jelek, Pak. Karena image-nya jelek. Karena rata-rata semua rumah subsidi diborongkan full materialnya. Itu yang jadi jelek, Pak. Dari pemborong 60 nih sampai turun paling 40, bahkan sampai mentok lagi sampai 35. Itu jadi parah. Maka itu dengan ini kalau bisa diborongkan tenaganya saja, material dari kita sendiri, kita bayar pengawas atau tim untuk mengawasi itu biar rumahnya jadi bagus. Maka itu saya di Menara Sigi Residen di Kalianda ini membuat image rumah subsidi bagus, Pak. Jadi kita tinggal di situ tuh PD itu loh, Pak, rumah subsidi. Mas tinggal di mana, Pak? Tinggal di Menara Sigi Residen. Bangga.